Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan sekalian di dalam diskusi yang berjudul yang akan membahas tentang peringatan 22 tahun reformasi dan juga Hari Kebangkitan Nasional. Sebelumnya di sini saya memperkenalkan diri. Saya akan memandu acara ini sebagai moderator yang nanti diskusinya ini akan dilanjutkan oleh Bung Fahri dengan beberapa pemaparan materi. Mungkin bisa langsung aja, Bung. Langsung dipaparin aja. Enggak, Bung coba ini dulu dong, intermezzo dulu. Oh, intermezzo. Intermezzo dulu dong. Apa? Ya, jadi di sini kan kita masih banyak memiliki kekeliruan terhadap apa sih yang dimaksud dengan reformasi itu sendiri. Bahkan ada beberapa pertanyaan yang sempat kemarin gua tanyakan ya kepada Bung Fahri ya, Bung, tentang apa itu bedanya reformasi dan revolusi itu sendiri ya. Begitu ya. Iya. Nah, jadi mungkin beberapa dari kita di sini mengenal reformasi sebagai suatu sejarah pergulingan rezim dari Soeharto itu. Namun di sini yang menarik adalah bahwa ternyata reformasi yang terjadi itu memiliki hubungan dengan beberapa tahun belakang. Bahkan tadi Bung Fahri sempat menyinggung ada 20 tahun ke belakang itu mempunyai hubungan dengan reformasi itu sendiri. Maka mungkin diskusi ini nanti akan menjadi asik karena kita menarik kembali kenapa bisa ada reformasi di tahun 98 itu dengan sejarah-sejarah yang terjadi di belakang gitu. Mungkin bisa langsung dipaparkan karena mungkin nanti beberapa kawan-kawan juga ada yang ingin bertanya juga silakan. Jadi untuk Bung Fahri bisa langsung paparkan. Mungkin terima kasih Bung Ferdi sebagai moderator. Ya, sebelum gua memulai apapun, gua biasanya diskusi ini ya gua mulai dengan salam merdeka. Merdeka. Jadi sebelum gue bicara banyak ya, yang perlu digarisbawahi, mungkin perkenalan dulu. Gue Bung Fahri, gue anak ilmu politik UIN tahun 2016 yang insya Allah lulus tahun ini lah gitu kan. Kalau tahun depan, paling lama tahun depan karena Amin. karena bahaya kalau saya nggak lulus, bahaya nanti. Lalu gue sekarang di organisasi ya kan, salah satu organisasi Cipayung ya, memang bicara soal ya erat kaitannya dengan bicara soal perjalanan demokrasi Indonesia. Tapi yang perlu digarisbawahi, setiap mahasiswa itu adalah ini gini ya, kawan-kawan tuh harus punya, ini rata-rata mahasiswa semua kan, ada profesional. Barki profesional. Mahasiswa rata-rata mahasiswa. Semester ada yang semester gue, pantaran gue, semester 8 atau di atas gue, sebenarnya gue harusnya semester 10. Ada yang pantaran gue semester 10, nggak ada. Nggak ada. Berarti ini gue agak bukan membimbing ya, agak ngasih insight gitu ya. Sebenarnya mahasiswa itu yang harus digarisbawahi harus punya sejarahnya sendiri. Lo jangan terpaku sama mentang-mentang reformasi 98, generasi emas, lalu masuklah generasi milenial, lalu lo terpacu pada romantisme sejarah masa lalu. Jangan seperti itu, karena perlu digarisbawahi yang membuat kekacauan, yang membuat carut marutnya negara ini yang dulu kita anggap aktivis, yang dulu yang kita selalu dengar dongengnya saat kita lagi nongkrong sama senior-senior kita. Mau nggak mau, senang nggak senang, itu harus kita terima kenyataan itu. Ya. Kawan-kawan silakan boleh sebut siapa aja yang muncul di permukaan tahun 98 yang tidak duduk di kekuasaan atau tidak mendapat kekuasaan hari ini. Silakan. Tapi itu bukan menjadi topik utama. Hanya saja setiap generasi mahasiswa adalah produk dari pendidikannya masing-masing. Produk pendidikan 98 itu adalah dibentuk lewat otoritarianisme, ya kan? Bahkan dalam satu diskusi terbatas, gue pernah mendengar bahwa Soeharto itu kan harus
garis bawahi dia tuh bukan hanya presiden yang kuat secara politik, tapi secara supranatural dia sangat kuat. Ini agak melenceng dikit lah ya. Karena kemarin saya habis dari Pulau Gebang ya, bicara-bicara soal-soal kayak gitu. Kalau dibilang dulu zaman Soeharto aktivis itu nggak bisa berbicara, iya benar. Karena memang tembok itu bahkan bisa berbicara. Soeharto itu punya peta dari Indonesia bagian timur sampai bagian barat, punya peta siapa dukun santet yang paling. Iya, itu data BIN itu bisa dipertanggungjawabkan. Kita bisa buka forum diskusi yang lain, tapi itu dia yang berusaha saya sampaikan, bahwa kontrol terhadap publik bahkan tidak hanya melewati institusi-institusi Polri, institusi-institusi pers, ada AJI dulu kan, ada ya macam-macam lah ya kan, ada institusi pers, ada institusi demokrasi, Tempo apa segala macam, tapi juga meliputi institusi supranatural. Ya karena memang budaya Jawanya kuat dulu. Tapi itu adalah faktanya. Kayak gitu. Fakta demokrasi seperti itu. Oleh karenanya zaman Orde Baru itu tidak dikategorisasikan atau tidak dihitung sebagai praktik demokrasi yang patut dipelajari. Tuh. Itu bukanlah praktik demokrasi yang patut dipelajari. Ya, karena itu adalah demokrasi praktik yang manipulatif. Terus nanti ada pertanyaan, loh, Bung, manipulasi gimana gitu kan, pemilunya tetap ada. Nah, apa aja sih pilar penyangga demokrasi kan? Ada partai politik ya kan, adanya orang biasa yang ikut pemilu, dan yang ketiga ada yang tahu? Demokrasi itu ada 3 sebenarnya. Kalau kita mengacu pada salah satu guru besar di Unair, guru besar ilmu politik Unair, itu namanya Profesor Kacung Marijan. Demokrasi itu sebenarnya cuma butuh 3 dalam penerapannya. Butuh 3. 1 adanya partai politik, 2 adanya pemilu, ketiga adanya jaminan hukum bagi masyarakat yang terlibat di pemilu. Nah sekarang mari kita lihat di zaman Orde Baru, apakah itu terpenuhi? Partai politik ada, masyarakat ada, jaminan hukum berbahaya. Karena salah satu dari 3 itu tidak terpenuhi, maka batal, ternegasi. Bentar. Jadi seperti itu. Dari momentum kebangkitan nasional ini, setiap mahasiswa itu buat saya yang memang sudah, ya saya sudah bergabung dengan kawan-kawan gerilyawan lah istilahnya, itu dari semester 3. Nah yang saya bisa wariskan pelajarannya bahwa mahasiswa itu harus punya ladang pengabdiannya sendiri, ladang pengabdiannya masing-masing gitu. Maksudnya apa? Kawan-kawan itu jangan khawatir melihat kawan-kawan yang ini tuh main sama KPU misalkan, wah ini yang main, kan sekarang lagi booming ya, lagi tren ya, mahasiswa berdekatan dengan DPR, ya nggak sih? Iya betul. Mahasiswa berdekatan dengan politisi A, politisi B. Nah ini harus diluruskan bahwa mahasiswa itu bukan hanya agen moral daripada demokrasi, yang artinya harus membatasi diri dari politik. Tidak lagi seperti itu, dan Sarina sekalian, bahwa mahasiswa itu memiliki kapasitas untuk mengagregasikan kepentingan masyarakat lewat jalur politik, nggak masalah, ya kan? Jadi mahasiswa yang sekarang berdekatan dengan politik tidak masalah, asalkan kepentingan yang dibawa itu adalah kepentingan yang intelektual mahasiswa, bukan kepentingan duit dan perut. Nah, kita banyak lah bicara soal itu. 98 itu kurang banyak apa contoh kita tentang itu. Jadi gitu. Setiap mahasiswa itu harus punya ladang pengabdiannya sendiri, mahasiswa itu harus punya fokus pengabdiannya sendiri. Nah, terus kalau mau ditanya, apa fokus pengabdian saya dan kawan-kawan adik-adik sekalian? Nah, kalau kita bicara soal itu, gimana Jack? Apa aja yang udah kita lakuin sebenarnya? Kadang bingung juga, gitu kan? Awan. Iya, selama ini kan kita mengadvokasi orang-orang di kabupaten, mengadvokasi orang-orang di yang sekarang ini lagi di Boyolali. Nah, ini untuk kepentingan mobilisasi nanti di masa krisis. Karena siklus 20 tahunan nih, ingat di pembukaan diskusi tadi. Siklusnya 20 tahunan itu udah terjadi 3 kali. Tahun 1945, tahun 1966, ya kan?
Persemar. Nah, itu bahkan lebih dikit lagi, 45, 66, 20. Masuk lagi sinyal. Nah, 1996, terus masuk lagi Malari, masuk lagi 98, masuk lagi dari ini tahun 2020 ini. Nah, lebih seperti itu. Jadi harus dipersiapkan. Kita harus punya fokus gitu. Ada mahasiswa-mahasiswa teman-teman gue yang itu fokusnya adalah di pendidikan. Ada yang fokusnya di lingkungan hidup. Ada banyak. Terutama di irisan-irisan jaringan-jaringan tambang. Banyak itu. Tapi hanya sedikit orang yang kuat di lingkungan hidup. Itu harus diperhatikan. Karena lo harus mengongkosi diri lo sendiri, mengadvokasi warga yang terdampak. Biasanya anak-anak hukum itu. Ya, bisa, itu sulit. Itu saklek gitu kalau soal hukum. Terus pendidikan, hukum, ada juga yang kesehatan. Kesehatan itu ada. Mungkin kawan-kawan belum pernah dengar gitu. Bahwa ada mahasiswa yang mengadvokasi jumlah kuota dokter di daerahnya. Itu yang gue pernah dengar, itu ada di Jember, ada di Palangkaraya, mahasiswa-mahasiswa ya teman-teman kita lah. Itu mereka mengadvokasi, melobi wali kota gitu istilahnya untuk memperbesar kuota dokter di wilayahnya dari kampus dia, tuh kayak gitu. Nah sekarang kita tuh ngapain gitu di UIN, ini kan rata-rata UIN ini, coba kita buka datanya. Ada berapa lulusan UIN yang terserap sebagai tenaga kerja di Tangerang Selatan? Ya contohnya kayak gitu loh. Jadi maksudnya kalau kita merefleksikan ke tahun 98, 98 itu kan puncaknya sebenarnya. Puncak dari rentetan upaya. Nah upayanya seperti apa? Ya upaya-upaya yang kayak tadi. Ya kan ada yang berfokus di bidang advokasi, ada yang berfokus di bidang, kalau dulu ada yang namanya orang hilang. Itu ada yang orang hilang dan tindak kekerasan, ada juga yang berfokus tambang, belum begitu kuat tambang dan lingkungan hidup, isu itu belum terlalu kuat, nanti gue bakal jelasin kenapa ya seperti itu. Nah pecahlah di Malari itu dijadikan momentum untuk konsolidasi, lalu diruntuhkan tahun 98. Bahkan senior saya tuh ada yang tulang keringnya dicabut sama garnisun pas lagi Malari itu. Nah itu mahasiswa tuh kayak gitu, jadi nggak bisa melanjutkan studi lagi. Tapi yang sekarang baru kena gas air mata aja udah ya parah banget ya rasanya kan. Dia seperti itu kurang lebih gambarannya ya. Yang perlu digarisbawahi, setiap mahasiswa punya musuhnya, setiap mahasiswa itu punya ladang pengabdiannya sendiri. Kawan-kawan jangan minder, tapi fokus dan menata jaringan. Kawan-kawan memang misalkan Nadia itu suka tentang album sejarah dan sejarahnya bagaimana, kaitkan dengan itu ya kan, fokus dengan jaringan-jaringan orang yang bicara soal sejarah. Nanti momentumnya bakal kelihatan nanti. Iya, nanti momentumnya bakal kelihatan mungkin setahun atau 2 tahun lagi. Pasti itu. Nah, jadi seperti itu, jangan khawatir kawan-kawan yang sekarang dalam artian berpolitik ya kan. Terus kawan-kawan jadi goyang lah mentalnya. Ingat ya, ini di mata kepala ini udah kelihatan sendiri, bahkan diwariskan oleh senior-senior juga, bicara bahwa dalam politik di negara ini mahasiswa itu dirancang bukan untuk terbang tinggi. Itu harus digarisbawahi. Mahasiswa itu bukan dirancang untuk terbang tinggi, tapi dirancang untuk ketika dia jatuh bangkit lagi. Intinya terbang stabil itu lebih baik. Fokus tuh mahasiswa. Karena nggak banyak lah mahasiswa yang mungkin sekarang mantep banget gitu, keren ya, bagus gitu, karirnya udah duduk di pemerintahan ini di itu bisa dijamin tidak akan lama karena memang hukum daripada demokrasi kita yang menghendaki ya seperti itu. Kita belajar dari sejarah. Nah kalau kita bicara momentum kebangkitan nasional, ada yang tahu kebangkitan nasional itu apa sih? Ada peristiwa apa dari 20 Mei ini? Coba silakan, interaktif kita. Ada yang tahu bangkitan nasional? Ayo, yang Bung Jack tahu nggak bangkitan nasional itu apa?
Berdirinya Budi Utomo kan? Nah, Budi Utomo itu kan singkatan kan? Apa tuh? Apa Ki? Gila lu orang Jawa kan lu, Mas. Ini parah lu. Budi itu kan apa? Budi. Perilaku ya? Iya, Perilaku, perilaku. Bang. Ya, Utomo itu kan pekerti. ya. Budi baik lah. Budi pekerti. Nah, kawan-kawan ada yang tahu sejarahnya? Mungkin Nadia nih. Sejarahnya Budi Utomo itu kenapa? Ini sebelum kita link back ke dalam reformasi ya. Aha. Nah, coba, Nat. Budi Utomo itu apa latar belakang berdirinya? Kebangkitan Nasional ini kan kayak apa ya sih? Dimana munculnya rasa kesadaran nasional bangsa Indonesia kan. Nah, itu tuh sebenarnya kalau misalnya ditarik lagi bukan cuman kemunculan dari Budi Utomo di 20 Mei itu juga, cuman munculnya tuh kebangkitan nasional tuh dari Sumpah Pemuda juga, dari kejadian 28 itu. 28 Oktober. Ya. Aha. Ada lagi? Terus ini tuh karena Budi Utomo ini kan yang itu apa sih dari apa para pelajar dari Sofia itu loh. Dokter. Ada Dokter Wahidin Sudirohusodo. Ada Sutomo. Siapa? Sutomo sama siapa tuh? Lupa namanya. Taruhlah Kolonel Westerling, nanti buat jadi PR kamu aja. Yang satunya ini biasanya paling dilupakan nih. Ini siapa sih? Astagfirullah. Itu ada teman-teman sejarah juga, Atika, Vanessa, nah itu tolong bantuin dong siapa sih satunya? Itu siapa sih? Ini siapa sih? Sudah. Ayo. Wah, yang apa-apa, lanjut aja. Dokter Wahidin, terus Tomo, terus nama rumah sakit rujukan. Kalau rumah sakit Polri itu kalau ada orang-orang meninggal nggak jelas tuh pasti dikirimnya ke rumah sakit itu, nama orangnya siapa? Cipto Mangunkusumo. Cipto Mangunkusumo. Iya. RSPAD itu. Iya, gitu. Apa yang bisa kamu ambil pelajaran dari Budi Utomo itu? Mending ya? Kalau dari kelahiran dari Budi Utomo itu sih kita bisa mengambil pelajaran bahwa pemuda Indonesia tuh udah berani ngelatih dirinya untuk jadi pemimpin di berbagai organisasi pergerakan kemerdekaan yang lahir itu. Ya. Setelah ya itu berawal dari Budi Utomo, terus mereka berlatih di situ untuk menjadi seorang pemimpin. Baru kan setelah itu baru muncul organisasi pergerakan kemerdekaan lainnya gitu. Betul. Oke, gini ya. Kalau untuk sejarah Indonesia, saya menyarankan kawan-kawan membaca buku George McTurnan Calhoun, Revolusi Indonesia Warna Kuning. Bukunya warna kuning. Itu kawan-kawan silakan dapatkan, itu bagus itu bukunya. Jadi Budi Utomo ini, karena kita bicara soal, nah itu bukunya, buku gua tuh, itu buku gua ya. Iya, kenapa ada di lu, Ki? Kok kenapa ada di lu, Ki? Hah? Bahaya lu. Nah itu bukunya, itu harus dibaca itu. Jadi Budi Utomo ini kan sebenarnya ruang lingkup dan domainnya itu hanya Jawa dan Madura, betul ya? Pernah kita ini ya? Jadi betul, kalau di dalam stratifikasi kebangsaan nasionalisme lah, sampai modern nasionalisme, Budi Utomo ini sebagai archaik nasionalisme, bahkan sebelum proto. Jadi dia itu embrio daripada nasionalisme Indonesia. Karena dia kenapa menjadi embrio? Dia belum bersifat nasional, satu. Kedua adalah dari sifat perjuangannya masih bersifat konservatif. Dia tidak mau melawan Belanda. Dia masih mempercayakan, istilahnya mempercayakan bahwa kehidupan pelajar-pelajar Jawa dan Madura, meskipun ada Sunda dan akhirnya menarik diri. Ya, Budi Utomo itu ada orang Sundanya sebenarnya. Namun dia menarik diri karena memang topik pembahasannya
Jawa sentris gitu. Nah, itu juga ada tarikan sejarahnya karena ada keningratan dan segala macam, nanti kita panjang kalau bahas itu. Nah, ada apa? Arsaik nasionalisme itu Jawa sentris, bersifat konservatif, tidak mau melawan, bersifat kooperatif terhadap Belanda, dan dia mempercayakan terhadap Volkskraat, dan itu terbukti gagal dalam membangun solidaritas persatuan, gagal. Walaupun nanti tahun 9 ada Jong Java, ada Jong segala macam, itu kan dimunculnya dengan SI dulu, ya kan, SI lalu terpecah dan segala macam. Nah, yang bisa kita ambil pelajaran apa? Bahwa ketika kita bicara soal memerdekakan bangsa, bicara soal domain yang lebih besar lah, itu tidak lagi bicara soal isu-isu sektarian, nggak bisa bos. Misalkan kita bergerak atas nama mahasiswa atau organisasi A, kita menghimpun masyarakat segala macam, lalu kita hanya mengabdikan gerakan kita terhadap organisasi kita, nggak akan bisa, Bu. Ini mungkin yang di mahasiswa yang lagi sibuk-sibuknya pemira, mungkin ini menjadi hal yang tabu gitu. Tapi ketika lo di masyarakat, lo nggak bisa lagi ngomong itu. Gue bisa jamin itu, nggak akan bisa lagi. Jadi harus diperbaiki komitmennya dari belajar sejarah. Gitu. Kalau memang kita belajar sejarahnya utuh, iya bahasa Melayu digunain Budi Utomo itu kan bahasa Melayu karena memang bahasa Indonesia menjadi bahasa yang asing di rumah tangga sendiri. Belum ada yang bisa. Bahkan di tahun 1928 di Kongres Pemuda itu pidatonya pakai bahasa Melayu dan orang itu menangis. Si Maria Ulfa kalau nggak salah itu. Beliau itu menangis karena dia itu tidak menguasai bahasa Indonesia yang menjadi cita-cita nasionalnya sendiri. Gitu. Memang bahasa Melayu itu kan menjadi bahasa. Nah, Melayu itu terbagi dua, Nadia. Ada Melayu pasar dan Melayu tinggi. Nah, zaman dulu tuh begitu. Bahkan dalam komunikasi pun dibedakan. Gitu, dibedakan. Dalam komunikasi itu dengan Belanda, dengan sesama rakyat itu dibedakan. Nah, bahasa Melayu pasar inilah yang menjadi carrier daripada persatuan bangsa kita. Nah, orang kalau ngomong bahasa Melayu tinggi ke masyarakat Marahin, nanti mereka kayak, lu Belanda lu kayak gitu istilahnya, diceng-cengin. Nah, jadi bahasa Melayu itu terbagi dua, ada Melayu pasar dan ada Melayu tingginya. Gitu. Tapi kalau kita bicara Budi Utomo ya itu tadi, itu adalah di awal dari pergerakan bangsa Indonesia itu ya di situ. Itu kan timbul kesadaran bahwa banyak orang-orang miskin gitu kan, yang terpelajar miskin gitu kan. Ya itu harus dikombinasikan diorganisir lah supaya dibiayai. Tapi kalau kita bicara soal Budi Utomo, seru sih. Nih, gue mau cerita sedikit dari apa yang dulu pernah gue baca di buku Kahin itu, bahwa Budi Utomo ini kan tahun 1908 ya, 1908 itu lagi masa-masanya istilahnya awal pergerakan itu. Bung Barki, coba dibuka Bung di bab Budi Utomo. Oke. Coba. Belum nyampe soalnya. Ya lu nggak awal nyampe. Sampai kapan juga bakal nyampe, lu nggak pernah lu baca. Orang gue baca. Budak banget nih sama nih orang nih. Anjing pinjemin buku nggak dibaca-baca. Bukunya lusuk Ki, biar kelihatan yang lain. Iya. Tinggal bentar ya. Timbulnya pergerakan kebangsaan Indonesia. Iya. Bab 2. Kalau bab 1 itu masih VOC. Iya. Ini bab 2 nih. Coba. Apa kalimat pertamanya? Garis-garis politis. Goblok, itu demokrasi masih itu. Enggak, timbulnya pergerakan kebangsaan. Jadi garis-garis batas politis cenderung menentukan kesadaran nasional. Lu belum selesai lu bacanya. Kalimat awal bab 2. Iya, baca lagi. Baca lagi, Bung. Baca lagi ya. Ya, Bung. Ya, tapi yang perlu digarisbawahi ya tadi itu. Bahwa Budi Utomo ini secara embrional nasionalisme itu adalah yang pertama. Yang kedua ini adalah timbulnya SI, yang ketiga adalah masuknya Jepang. Kayak gitu. Tapi kalau mau ditelaah lebih jauh, untuk di link back ke dalam reformasi, apa yang bisa kita ambil pelajaran?
Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Bahwa isu-isu sektarian apa segala macam lah yang bisa istilahnya mengaburkan tujuan awal gitu kan. Tujuan awalnya Budi Utomo itu kan benar-benar Jawa dan Madura, ingin dipersatukan pelajar-pelajarnya, terutama yang bicara soal kesehatan lah, Stovia itu kan. Pada akhirnya ketika mereka bicara soal kebangsaan dan segala macam, kabur itu, runtuh dengan sendirinya, perlahan-lahan luntuh, ya kan. Pertama, mereka terlalu bicara Jawa sentris, sehingga orang Sundanya merasa terexile. Terus yang Maduranya terlalu jauh untuk menjangkau itu, sehingga perlahan-lahan porsi pemerintahan yang dibangun oleh Belanda pada saat itu kan, mengiyakan, merestui adanya Budi Utomo untuk mendapatkan porsi pemerintahan. Nah, akhirnya porsi pemerintahan itu juga untuk mencapai kemajuan yang harmonis. Ini bahasa ini Bung, Wikipedia ini. Iya, ini bahasa Wikipedia ini. Tuh, ya dapat dari Google bener tuh kan. Ya, jadi istilahnya bagus Budi Utomo itu, cuma tujuannya bukan hanya untuk menyekolahkan. Sekarang siapa sih orang Jawa yang nggak punya duit? Istilahnya kalau punya duit siapa sih? Karena begini deh, gue mau tanya sama kawan-kawan nih, terutama sama yang atau sama Nadia deh. Nadia, gue mau nanya, zaman kolonial lah, sebelum 1942, stratifikasi sosial di Indonesia itu didasarkan oleh apa? Kalau sekarang kan kita atas harta ya, ada yang namanya kelas rendah, menengah, dan tinggi. Kurang lebih seperti itu stratifikasi kita kan hari ini, yang dijadikan bahan gorengan mahasiswa kiri. Nah, kalau tahun 1942 ke bawah, masa kolonial Belanda lah, itu stratifikasi sosial itu cuma 2 sebenarnya, cuma 2. Nah, itu berdasarkan apa? Dulu pernah gue bahas ini. Berdasarkan suku dan ras bukan? Bukan. Stratifikasi sosial, Bung ya? Iya, berdasarkan apa? Orang dianggap tinggi, dianggap rendah itu berdasarkan apa? Atau ini apa, kepemilikan tanah? Bukan. Bekerja sama dengan Belanda. Kedekatan dengan pemerintah. Kedekatan dengan pemerintah. Itu Ferdi itu benar. Enggak, si Barki cuma ngikut Ferdi aja tadi karena sinyalnya lagi bagus ya. Itu ditentukan dari bagaimana link kawan-kawan dengan Belanda, jaringan kawan-kawan di Belanda. Kawan-kawan bisa punya duit yang banyak, bisa punya duit yang melimpah, tanah yang luas, tapi kawan-kawan tidak memiliki jaringan yang baik dengan birokrat Belanda, maka kawan-kawan dianggap rendah oleh masyarakat. Istilahnya setara lah, minimal. Kalau nggak dianggap rendah, setara. Karena mereka tidak melihat bahwa orang ini memiliki kemampuan untuk naik stratifikasi sosial. Gitu. Bahkan yang sekolah-sekolah di Belanda itu kan orang-orang yang disortir kan oleh Belanda itu sendiri. Nah, sebenarnya seperti itu. Oleh karenanya Budi Utomo ini kurang menjangkau karena mereka ini adalah organisasi yang direstui oleh Belanda, dan Belanda ini maunya ya orang-orang yang disekolahin, orang-orang yang benar-benar menjadi pionir di Belanda, di tanah Jawa itu adalah orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Belanda, pihak Belanda. Nah, dari pelajaran itu apa yang bisa kita ambil? Nah, kalau memang kita merugikan, ya jangan ini, harus konfrontasi politiknya, tidak bisa. Karena kemerdekaan tidak akan bisa diraih dengan cara negosiasi. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Mungkin mungkin kekuasaan iya, tapi kemerdekaan tidak. Terbukti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu terkait Budi Utomo. Sebenarnya gue udah lupa juga, udah rada lupa Budi Utomo itu. Ya, kawan-kawan silakan yang mau bertanya. Lu Ferdi ada pertanyaan? Apa? Ferdi ini ada pertanyaan nggak? Kalau gua sendiri sih paling tadi Bung ya, berarti emang secara tidak langsung itu apa bahasanya, apa tokoh-tokoh seperti Soekarno itu dia sebetulnya tadi kan disinggung tuh tentang stratifikasi sosial tahun sebelum kemerdekaan. Iya. Nah, kayak Soekarno ataupun Hatta itu dia termasuk orang yang mana sih Bung kira-kira, maksudnya yang dekat dengan Belanda atau bagaimana, kenapa mereka bisa mempunyai pengaruh itu? Hatta dan Syahrir itu ketika dia sekolah di Belanda itu dianggap sebagai orang rendah. No, rendah. Iya, rendah mereka itu. Hatta, Syahrir itu rendah. Tan Malaka tinggi.
Batuk. Oleh karenanya sebelum IP itu ada, IP kawan-kawan pernah dengar IP kan? Indisferencing itu kan? Ya akhir nanti jadi apa? Indis Party, terus nanti jadi apa? Persatuan Perhimpunan Indonesia, Pelajar Indonesia, ya kan? Nah, ini persoalannya tuh sebenarnya Tan Malaka itu udah memiliki gagasan itu dan sudah mendidik Syahrir. Namun dia tidak mau terlibat lebih jauh, lebih banyak dengan mahasiswa rendahan tuh kayak gitu istilahnya. Tan Malaka tahun 1919. Pokoknya ketika dia pertama kali ke Belanda untuk sekolah guru ya. Tan Malaka sekolah guru kan? Iya. Ya, sekolah guru tahun 1919 sampai di Belanda. Ya, dia membuat itu. Udah menggagas dirinya PI. Tapi karena dia Tan Malaka itu gerilyawan sejati dan dia nggak mau juga bergulat dengan mahasiswa-mahasiswa yang rendah lah istilahnya secara stratifikasi, dia nggak mau. Lebih baik dia balik dan memimpin partai. Tapi itu bukan soal, itu hanyalah satu intrik daripada politik pada masa lampau kayak gitu. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran? Ya bagaimana kita mau ngambil pelajaran kalau kita tidak melihat sejarah secara utuh kayak gitu loh. Terkadang kabur sejarahnya, yang kita ambil pelajarannya juga salah. Jadi seperti itu. Gue kembali lagi nih, gue perlu mengingatkan buat kawan-kawan tetap fokus lah. Bagi mahasiswa itu tetap fokus. Apa yang kawan-kawan jalankan, apa yang kalian tekunkan itu nggak salah gitu, nggak salah. Hanya saja terkadang di persimpangan jalan pasti kawan-kawan nanti nemu nih, wah nih kawan-kawan ini nih lebih bagus nih, nah, jadi goyang mental kawan-kawan apa segala macam. Jangan kayak gitu, karena dalam satu momen reformasi 98 itu tuh suatu akumulasi daripada upaya-upaya mahasiswa dari tahun Malari sampai 1998 tuh. Bagaimana dulu kos-kosan di UKI, kawan-kawan tahu UKI kan, Jakarta Timur, itu ada satu kos-kosan itu isinya duit semua, satu kos-kosan itu isinya uang semua gitu. Nah, itu saksi tahun 98 itu ya Adian Apitupulu salah satunya kayak gitu, tahu ya. Nah sekarang kita bahas apa lagi nih kira-kira Bu Ferdi? Mau nanya Bung. Oh ada mana? Mau nanya. Ayo. Tuh dijawab dulu tuh Raihan tuh. Tuh dijawab dulu Bung. Kenapa Budi Utomo itu berakhir? Ya kan kapan lahirnya 1908 ya, anjing gue kasih tahu. Kenapa berakhir kalau gitu? Coba. Siapa Bung? Itu si Rehan itu di chat. Dia nanya tuh. Masa berakhirnya Budi Utomo itu kapan dan mengapa berakhir? Waduh. Mungkin Bung Fahri yang udah baca ini. Iya, nih gue chat aja ya. Mungkin sinyalnya jelek jadi gue chat aja. Atau ngomong aja lah, males chat gue, males ketik. Ini Bung, apa namanya? Kan ini nanti juga dimasukin ke YouTube sama di podcast. Jadi kalau misalkan ada yang kelewat bisa dilihat di sana. Oh gitu. Ya. Ya berakhirnya Budi Utomo itu ya itu tadi, dia ada rasa kecewa lah bahwa Belanda ini tidak memberikan porsi pemerintahan yang istilahnya yang mumpuni lah untuk orang-orang yang tergabung di Budi Utomo gitu. Jadi layu dengan sendirinya. Karena munculnya Budi Utomo itu ada faktor pertama itu alasannya adalah untuk membiayai para pelajar-pelajar Jawa, Stovia lah, yang kira-kira kurang apa segala macam, ya mirip-mirip strategi SI. Nah, faktor kedua adalah supaya orang-orang yang berada dalam struktur Budi Utomo ini mendapatkan kue pemerintahan daripada Belanda. Ini saran gue gini deh, Jack. Minggu depan kita buat diskusi. Ya, kita minggu depan buat diskusi struktur pemerintahan Belanda gitu. Yang berkaitan sama 1908 sampai 1941. Itu kita buat, nanti kita bahas habis. Jadi kita buat rujukan ke situ. Jadi kalau kita mau bahas tentang pergerakan tahun-tahun sebelum kemerdekaan, kolonialisme, rujukannya ke situ. Kondisi sosial politik, kondisi ekonomi, dan kondisi geopolitik itu kita bahas di situ. Gimana, Jack? Minggu depan. Sepakat, Bung, boleh.
Nah, jadi kita punya acuan gitu. Setiap kali diskusi, ya kita tinggal lihat itu. Nanti tinggal kita link back. Referensi yang jadi utamanya aja Bung dikirimin mungkin kalau ada PDF-nya. Oke, jadi ada. bisa Referensi baca bareng. Buku referensinya nanti kita scan aja. Nah, kita scan aja. Gitu. Ya kalau Budi Utomo lahirnya karena minta porsi kekuasaan, ya berakhirnya sederhananya karena porsi kekuasaan itu tidak memuaskan para pengurus Budi Utomo. Sederhana kan? Sederhana. Gitu. Muncullah embrio-embrio baru SI. Ya, dari saya pernah baca waktu itu kan pernah ke Sofianya langsung kan. Jadi itu kemunduran maksudnya ke Museum Kebangkitan Nasional kan, Muskitnas. Jadi itu dulu kemunduran dari organisasi Budi Utomo itu sendiri itu karena Budi Utomo itu juga terlalu lebih mementingkan pendidikan priai gitu loh daripada orang-orang rakyat jelata di bawah gitu. Nah, jadi Barki nggak dianggap tuh di Budi Utomo. Ya. Sama Tirto juga dia itu lebih mementingkan kepentingan kolonial daripada pada akhirnya dia lebih mementingkan kepentingan kolonial daripada bangsanya sendiri gitu. Terus sama bahasa Belanda tuh ternyata walaupun yang kita tahu bahwa Budi Utomo itu kan menggunakan bahasa Melayu, pada akhirnya juga bahasa Belanda tuh yang lebih dijunjung tinggi gitu, dijadikan bahasa interaksi mereka satu sama lain gitu. Ya. Padahal kan nggak semuanya bisa bahasa Belanda. Iya. Sekarang nanya nih, Budi Utomo itu media komunikasi dengan masyarakat tuh ada nggak? Lu kan dari Muskitnas tuh. Ada nggak? Tirto Adi Suryo ini nggak bikin apa? Gimana mau bikin? Iya, media setiap organisasi SI itu punya majalah, ya kan? Iya. SI. Dahlan Jambek itu, apa tuh? Coba. Koran nggak sih? Lupa. Pamflet. Kalau zaman dulu tuh pamflet. Oh, pamflet ya. Iya. Pernah dengar Tirto Adi Suryo kan? Iya. Nah, Tirto Adi Suryo. Tirto Adi Suryo itu kan membagikan pamflet perjuangan lah istilahnya. Itu media komunikasi dengan rakyatnya itu. Pamflet. Namun kenapa dengan itu masif loh, itu dibiayai oleh Belanda sekian gulden itu. Dibiayai itu, pakai duit Belanda. Tapi mengapa itu tidak efektif? Nah, kembali lagi pertanyaannya. Siapa yang berusaha dijangkau oleh media komunikasi Budi Utomo? Nih, itu sejarah yang kalian istilahnya harus dibaca itu. Budi Utomo ini berusaha komunikasi sama siapa sih? Pakai pamflet? Ya nggak? Iya. Medianya. Ya kan? Sedangkan dalam masa itu, ya angka buta huruf bangsa Indonesia. Coba Bung, buka buku Kahin tadi Bung Barki. Mana ada data di situ berapa jumlah orang Indonesia melek huruf tahun 1908 sampai 1914. Ada itu. Nggak nyampe 60%. Bahkan dari 60% itu 20%, 40% itu orang-orang peranakan luar. Ya kan? Kita tahu bahwa ada ledakan penduduk Cina di Indonesia tahun 1880 sekian lah, akhir sampai 1921 liberalisasi. Itu ada ledakan penduduk Cina di Indonesia. Gitu. Jadi yang berusaha dikomunikasikan oleh Budi Utomo adalah orang-orang rakyat priai terdidik. Dia tidak memiliki desire, tidak memiliki tujuan untuk merekrut orang-orang miskin yang seperti kita baca di Wikipedia. Itu loh. Kalau kita baca Wikipedia, mereka mau menolong orang Jawa, mereka mau menolong. No, kita bisa melihat dari bagaimana strategi komunikasi politiknya Tirto Adi Suryo, yang mana dia adalah orang medianya lah istilahnya. Kayak Bung Jack-nya. Itu. Kenapa ya gue? Iya. Seperti itu, Nat. Jadi itu mengapa kegagalannya salah satunya itu. Gitu kan. Mementingkan pendidikan apa segala macam, yes gitu. Pasti mementingkan pendidikan. Jadi melupakan basis-basis ekonomi. Iya, karena basis-basis ekonomi buat apa lagi gitu. Untuk apa?
Kalau dengan basis ekonomi mereka bisa duduk di pemerintahan, oke, itu kita jalankan. Tapi nyatanya tidak. Nah, akhirnya itu tadi. Konsistensi dari perjuangan itu diuji dari pengalaman dan pengalaman. Kita bisa lihat dari Budi Utomo. Gitu. Kawan-kawan kira-kira mudeng nggak nih? Ini mohon maaf nih, soalnya buku yang dipakai agak buku lama. Gitu. Iya Bung, mudeng. Ini ada Sarina Kiki Mudeng. dari Untirta itu. Oh iya, Merdeka, Sar. Tap. Ada pertanyaan? Soal Budi Utomo nih gue seru nih. Bicara Budi Utomo nih udah mulai inget nih. Dulu mandek di sini nih, udah lupa. Mendep. Sebenarnya ini kita mah zaman now Bang, mana paham kita. Mohon maaf ini. Nggak apa-apa. Ya, sebenarnya kalau ngebahas tentang pers juga seru nih Bung. Soalnya kan dulu ada yang namanya Sinar Jawa, Sinar Hindia gitu kan. Iya. Nah itu apa ya? Karena di situ kan kita bisa apa ya? Bisa melihat bahwa sebenarnya apakah dengan kemunculan dengan pers kayak Sinar Jawa, Sinar Hindia ini juga sama kayak Budi Utomo itu tujuannya cuma buat priai-priai gitu. Iya. Soalnya karena kan kalau misalnya Sinar Jawa ini kan nggak terlepas dari perannya Semaun segala macam gitu. Iya betul. Oh. Itu seru juga sih bagaimana perjalanan pers kan, pers Indonesia ini. Tapi yang perlu digarisbawahi itu tadi, ya sampai tahun 1920-an hingga 1930, ya kan, kita tuh baru mengalami apa? Bung Barki, coba dinyalain dulu mic-nya. Ya. Apa strategi si Van de Venter? Ada 3. Nah itu namanya apa? Itu namanya politik etis. Politik etis. Ada berapa politik etis? Poin. Ada 3. Apa aja? Irigasi, transmigrasi, Terus sama pendidikan. yang paling menjadi fokus apa? Menjadi fokus itu adalah Irigasi gue gambar loh. Gue datang, gue ciseng nih sekarang, gue pukulin loh. Pendidikan, ya kan? Pendidikan. Nah ini ada kaitannya mengapa pendidikan menjadi penting karena lagi dijajah Prancis segala macam. Tapi itu ada kaitannya Nadia sama pers, sama perjalanan pers, sama kesadaran bangsa Indonesia dan pencerdasan kehidupan bangsa lah istilahnya. Sampai tahun 1921 Indonesia itu tingkat bacanya ya, tingkat buta hurufnya itu masih tinggi. Gitu. Hingga tahun 1921 naik ke sini, ya kan? Hingga tahun 1941, pokoknya dari tahun 1921 sampai 41 sampai ditemukannya radio dan digunakan sebagai alat komunikasi massa, di situ mulai ada perubahan. Gitu. Tapi selagi media komunikasi rakyat adalah bersifat pamflet, nah itu hanya orang-orang terdidik dan masa rakyat hanya bisa dikomunikasikan lewat mulut ke mulut. Nah, jadi nggak bisa, masyarakat itu nggak bisa dibicarakan lewat pamflet. Bung, Zaman dulu. Tadi yang politik etis itu siapa namanya? Van de Venter. Tahun berapa? 1921. 1921 kan ya? Satu tuh habisnya. Habisnya. Masuknya itu 1910. Sampai? Iya sampai 1921 itu. Nah 1921 itu di mana di titik 1921 itu sampai 1941 itu apa yang namanya tingkat buta huruf itu kan ada tabelnya di situ. Iya. Coba perhatikan nanti kita paparkan di YouTube kita. Nah itu baru lu bisa lihat bahwa komunikasi masyarakat yang notabene digunakan pamflet sebagai carrier itu efektif dari tahun berapa ke tahun berapa. Nah, ada perubahan dari tahun berapa ke tahun berapa seperti itu. Masuk bahasa Melayu, masuk bahasa Indonesia kapan? Nah itu juga mempengaruhi kalau bicara soal itu. Itu kan media propaganda rakyat. Ya. Nah zaman 19 ya itu panjang lah kalau bicara sejarah jadi terlalu panjang kita nggak bicara reformasinya gitu. Tapi nggak apa-apa seru juga sih. Iya selingan aja Bung. Ini Bung mau ini juga mau memastikan aja. Apa? Jadi kan tadi kalau Budi Utomo itu cuma merangkul gitu, merangkul
kiai dan para priai Jawa gitu. Tapi mereka mendapat dukungan dari masyarakat yang ada di bawah gitu. Ya, sekarang priai itu jadi, sekarang gini Bung, priai itu, orang dikatakan priai itu karena apa? Kembali lagi. Status sosialnya dia di masyarakat punya orang, dia orang kan gitu di masyarakat. Enggak, maksudnya tuan tanah, feodalisme itu kaitannya dengan apa? Penguasaan tanah. Makanya Bung, nih, kalau kita ada ungkapan begini, kalau kau mau bicara apa ya? Kalau kau mau mengerti politik Indonesia, maka pelajari ekonomi dan kebudayaan masyarakat. Kalau lu mau mengerti soal ekonomi dan kebudayaan masyarakat Indonesia, maka pelajari politik kita. Gitu. Kalau kita bicara orang-orang Jawa ini, istilahnya orang-orang Jawa ini, mereka itu didukung oleh masyarakat, ya jelas. Tapi media yang bicara, sekarang kita bicarakan media komunikasinya. Rakyat itu tidak bisa baca tulis, hanya bisa menggarap tanah si tuan tanah ini, yang notabene adalah si priai. Nah, ada pergeseran nanti tahun 19 apa tuh Van den Bosch itu ketika masa krisis lah tahun 1920-an masuk ya, 1920-an itu 1920 akhir 1928. Nah, itu pola penguasaan tanah priai dengan kaum tani dan masyarakat bawah itu berubah. Nah, tapi itu nanti kita bahas. Sampai saat itu tanah itu digunakan oleh para priai untuk merangkul influence pada masyarakat. Ya karena memang itu yang dikerjakan. Mau ngapain? Mau kerja di kantor, pukulin kalau company. Iya, seperti itu. Jadi tanah itu bukan hanya sebagai media garap untuk menguasai subsistensi masyarakat, makan, minum gitu dari tanah, enggak, tapi oleh priai digunakan untuk menyebarkan influence pada masyarakat bahwa saya adalah priai, silakan garap tanah saya, nanti kita sistemnya bagi hasil, bukan sistem sewa. Nah, sistem sewa baru digunakan nanti tahun 1928. Nah, itu merusak tatanan subsistensi masyarakat, kayak gitu. Ngapain Barki ini senyum-senyum nih ya? Ngapain lo Ki? Apa lu? Lu jangan mancing-mancing gua Ki. Lu gedek banget nih. Mancing-mancing gua Jack. Dia Jack. Ini apa? Tapi mereka didukung loh Bung sama kaum tani, sama kaum bawah. Ya elah Bung. Ini kalau kagak ada lu pasti si Barki ngerosting lu nih. Iya. Jadi gini Bung, ketika Budi Utomo itu didukung sama masyarakat bawah, terus masalah komunikasi yang menjadi masalah utama gitu. Iya. Nah, berarti sebenarnya orang-orang atas ini sama sekali tidak menggunakan masa rakyat yang mereka punya untuk apa ya, jadi bergen lah untuk apa masuk ke pemerintahan Belanda gitu. Maksud lo kalau dengan sistem demokrasi hari ini mungkin iya, lo punya masa, lo bisa mendapatkan dukungan politik. Tapi zaman 1908 mana partai politik sih Bung? Enggak, maksudnya zaman Budi Utomo. Iya, maksudnya Belanda kan pasti ya memperhitungkan. Iya, pasti jadi orang yang diperhitungkan lah gitu. Kenapa tidak menggunakan cara itu gitu untuk bisa menembus masuk ke dalam pemerintahan Belanda? Itu digunakan, makanya salurannya itu apa tuh? Volkskrant. Iya. Majelis makanya rakyat. Salurannya Volkskrant gitu loh. Parlemen Belanda, bukan saluran langsung dengan Ratu Belanda, enggak. Volkskrant gitu. Nanti lu baca lagi tuh Volkskrant kapan dibubarkan dan mengapa itu bubar. Nah, Volkskrant juga tuh kan porsinya banyak orang Indonesia, pada akhirnya Volkskrant itu orang Indonesianya banyak tapi tidak bisa merubah apa-apa. Tuh, akhirnya buntu, bubar. Yang itu yang menjadi harapan daripada Budi Utomo. Bayangkan, Budi Utomo mengharapkan Volkskrant, tapi di akhir sejarahnya Volkskrant itu tidak bisa diharapkan. Sama seperti 98 mengharapkan bahwa pemerintahan akan sehat ketika kita menang pemilu, pada akhirnya pemilu itu sendiri bubar, hancur. Nah, kita terlalu mudah lupakan sejarah sebenarnya. Kita orangnya terlalu mudah sejarah. Kita menggantungkan nasib kita menggantungkan nasib orang, kita menggantungkan harapan dan cita-cita kita terhadap suatu sistem politik yang mana itu adalah suatu produk daripada ya otokrasi lah.
kita gantungkan, pada akhir sejarahnya itu mentok dan tidak bisa merubah apa-apa dan harus digulingkan habis. Ya kan? Zaman dulu kurang mengharapkan apa kita ikut pemilu, ya kan? Kita tahun 98 lah, tahun 98 ke bawah, ketika orang datang ke pemilu, ke bilik suara, berharap bahwa ada perubahan, ya kan? Nyata tidak, pemilunya dimanipulasi, Golkar selalu menang. Berapa kali, 5 kali pemilu Golkar selalu menang. Tapi yang dibawa oleh masyarakat harapannya sama, Indonesia menjadi lebih baik, tapi Golkar selalu menang. Gitu istilahnya. Nah, akhirnya apa? Ditumbangkan lah sistemnya. Nggak bisa. Jadi kita belajar dari sejarah, harusnya kita bisa mengambil petik buahnya di situ. Nah, ada yang menarik kawan-kawan, sebenarnya tahun 99 itu ada partai politik itu menang 34%. Terus ini dijadikan barang dagangan politik hari ini kan. Gua sebut merek PDIP. Ya, tahun 1999 dia menang dalam pemilu berapa persen, Bu? 34% penduduk. Lalu merasa jumawa, kita ini menduduki parlemen segala macam. Ingat, dalam secara psikologi massa, apa yang diharapkan massa pada saat itu, 98. Ini terkadang kita lupa, luput. Ini terkadang kita luput, padahal itu yang paling penting untuk menggambarkan semuanya. Masyarakat itu bukan mengharapkan partai politik A atau B, bukan mengharapkan P3 ataupun PDIP, tapi mengharapkan bahwa asal bukan Soeharto. Tuh. Jadi kalau ada kawan-kawan yang berusaha ini kita menang segala macam, bullshit. Masyarakat secara psikologi hanya tidak mengharapkan status quo untuk menjalankan pemerintahannya lagi. Jadi zaman dulu demokrasi rapuh, Bung. Demokrasi rapuh zaman 19 sampai 2001. Terbukti banyak pemberontakan, ya kan? Ada pemberontakan Maluku, ada pemberontakan Kalimantan segala macam. Ini satu intrik politik yang dibuat oleh Angkatan Darat. Berbahaya, Bos. Berbahaya karena Angkatan Darat benar-benar di-cut, ya kan? Angkatan-angkatan bersenjata itu benar-benar di-cut dari kanal-kanal politik. Gitu. Yang hingga akhirnya perlahan-lahan mereka masuk, ya kan? Nah, di sisi lain, istilahnya gimana ya? Ada baiknya ABRI, Angkatan Bersenjata itu masuk dalam politik. Tapi juga ada mudaratnya. Ya. Bung, silakan. Ini interupsi bentar. Ini udah ngebahas ke reformasi ya? Ini reformasi. Kalau bisa Bung bahas sedikit tentang Sumpah Pemuda gimana, Bung? Sumpah Pemuda. Mana? Sumpah Pemuda. Iya. Maksudnya kan itu bisa jadi salah satu indikator dari kebangkitan nasional itu sendiri gitu. Sumpah Pemuda itu ya. Dulu gue pernah bahas Sumpah Pemuda. Apa ya? Itu kan Sumpah Pemuda itu gimana ya, Bung Barki? Mungkin gue lupa deh. Sumpah Pemuda itu tahun Oktober itu, Haji lupa, masa anjing parah banget. Gue lupa Sumpah Pemuda anjing. Wah, parah gue. Coba Bung Jack, coba bantu gua Bung Jack. Terkait Sumpah Pemuda. Iya. Pertanyaan lo apa, Bung Ferdi? Iya, maksudnya kan ada yang pernah bilang bahwa Sumpah Pemuda itu salah satunya juga indikator dari kebangkitan nasional itu sendiri gitu. Karena udah banyak pemuda-pemuda yang mulai membentuk organisasi dan bahkan itu per daerah segala macam. Dan kira-kira tuh bahasanya gimana sih prosesnya perjalanan Sumpah Pemuda itu sampai akhirnya nyambung ke kemerdekaan, Bung? Itu kan ada kaitannya. Jawab itu diinisiasi oleh ini orang-orang Bandung, mahasiswa Bandung itu diinisiasi. 1928 kan? Iya. Awalnya itu, Bung. Awalnya itu Sumpah Pemuda itu ingin dideklarasikan oleh orang-orang IP. Hatta, iya. Sumpah Pemuda itu sebenarnya mau dideklarasikan oleh gagasan itu dideklarasikan oleh pemuda IP itu, Hatta. Karena memang tahun 1921 Hatta itu kan bilang bahwa Indonesia itu nanti ke depan, negara Indonesia yang menjadi cita-cita politik. Masih cita-cita politik, belum rakyat. Kalau HTI punya cita-cita politik khilafah, ya kan, kawan-kawan punya cita-cita politik Indonesia sejahtera gitu kan, masyarakat sosialis. Masyarakat sosialis. PKS punya, kawan-kawan PKS dan kami punya istilahnya cita-cita politik Indonesia syariat.
Nah, zaman 1921, orang itu punya cita-cita Indonesia yang merdeka dari imperial di luar orbit kekuasaan kolonial. Itu bukan melepaskan diri, tapi di luar orbit. Paham? Iya. Soal teritorinya bisa dibahas. Nah, itu maksudnya, ini gue udah mulai agak inget dikit. Jadi ide persatuan ini tahun 1921 itu yang dijadikan embrionya bagaimana Indonesia ini harus dijalankan. Pertama adalah adanya rasa persatuan nasional. Kedua adalah rasanya self-supporting. Apa namanya? Self-help lah. Mandiri persatuan nasional, mandiri. Kesadaran diri, Bung. Iya, belum masuk situ. Yang ketiga adalah persatuan nasional. Keempat adalah non kooperatif. Ya. Apalagi, Bu? Persatuan nasional, solidaritas, non kooperasi, dan apa sih? Rasa apa kedaerahan ya? Self-help, kemandirian, 4. Oh iya. Mandirian. Nah, itu. Nah, ide itu ingin dituangkan di 1927 itu tadi. Deklarasi yang ingin diinisiasi oleh kelompok-kelompoknya Hatta. Begitu. Nah, entah kenapa kelompoknya Soekarno, ya kan, waktu itu masih sekretaris dia. Soekarno itu istilahnya dalam rentetan sejarah mengambil alih inisiasi itu dan dijadikanlah tahun 1928 itu Sumpah Pemuda. Tapi kalau kita bicara Sumpah Pemuda, jujur saya agak-agak masih samar-samar gitu. Masih bukan samar-samar. Dulu saya pernah bahas ini kan dulu di mana, di Gintung ya, UMJ ya, pernah bahas itu kan? Ya Bung, pernah Bung. Di mana? Iya, di mana suasana kebatinannya sebenarnya bukan, ini Bu Ferdi, Sumpah Pemuda itu suasana kebatinannya itu bukan sukacita. Oh gitu, Sumpah Pemuda. Enggak. Terus kalau anak SMA nanti bikin porseni, kagak begitu. Zaman dulu menjadi media refleksi. Suasananya kebatinannya sedih. Kenapa? Bahwa kita orang-orang yang memiliki cita-cita bangsa Indonesia tapi tidak menguasai bahasa ibu kita sendiri gitu. Mereka lebih menguasai bahasa-bahasa yang ditanamkan oleh kolonial, bahasa Belanda dan bahasa Melayu. Tidak bisa bahasa Indonesia. Dalam Kongres Pemuda pun itu masih pakai bahasa Melayu dan mereka izin. Maaf, saya nggak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa Melayu. Lu bayangin bahasa Melayu gimana? Maaf saya gitu kan. Jadi geblek banget gitu. Nadia tuh bisa Nadia, Bu. Bahasa Melayu. Cocok. Ya gitu. Jadi suasananya itu suasana sedih. Reflektif lah gitu. Iya, oke. Tapi nanti bener Jack, nanti kita bahas ya minggu depan ya Jack. Oke. Apa? Nadia. Kalau mau praktek tuh katanya. Nadia bisa. Sumpah Pemuda itu kan kayak yang waktu itu Bung bilang itu kan terbatas untuk dari kaum terpelajar juga kan, karena dilihat lagi dari tingkat buta huruf di Indonesia waktu itu. Oh iya. Di Hindia. Iya. Memang seperti itu. Memang kan penguasaan bahasa Indonesia itu dibutuhkan keterampilan. Yang artinya keterampilan itu bisa didapat lewat sarana pendidikan. Nah, pendidikan ya itu hanya diselenggarakan oleh orang Belanda. Gitu jadi tarikannya. Jadi memang hanya untuk segelintir orang yang berada dalam lapisan sosial tertentu. Enggak untuk semuanya. Tapi semangatnya bisa diwariskan oleh semuanya. Gitu. Nanti minggu depan Jack ya, atau ya dalam waktu dekat nanti kita bikin Jack. Tadi pemerintahan Belanda lah tahun 1908 sampai buat kita jadi rujukan kita gitu ya. Nanti kita bikin. Itu penting. Lanjut ke yang tadi tuh. Reformasi tadi. Kepotong kan tadi. Maaf banget. Ini gue yang ketiga kali nih. Gue nekenin yang 3 kali. Kawan-kawan dalam sebagai mahasiswa, ya kan? Gue juga sebagai mahasiswa fokus terhadap apa yang kawan-kawan lakukan. Jangan ragu gitu, kayak misalkan gue ngapain nih begini gitu kan. Oh yang ini teman gue begini gitu. Gue ngapain begini gitu. Ini lebih menguntungkan dari segi materi, lebih menguntungkan misalkan. Jangan. Kawan-kawan tetap fokus karena percaya nggak percaya, karena ini juga gue udah diceritakan bahkan ditulis dalam buku sejarah itu sendiri. Ada mahasiswa, ini masih mahasiswa. Tahun 98 itu ada yang mahasiswa mengumpulkan nelayan. Ya kan, memang bekerjanya dalam sisi pesisir. Ada yang mahasiswa yang kerjanya di
preman, memobilisir preman. Ada yang memang kerjaannya nongkrong doang sama preman, tapi mereka punya cita-cita untuk menumbangkan rezim. Tuh ada. Terus juga ada yang gitu. Ada pertanyaan lagi soal reformasi. Reformasi dan revolusi, gue belum menjawab itu. Iya, pertanyaan gue. Pertanyaan lu itu. Tapi lu udah tahu kan sebenarnya. Udah. Cuman gue jelasin lagi, reformasi itu kan reform. Form kan bentuk, membentuk kembali kan. Revolusi itu kan apa ya? Dalam artian metodologi sebenarnya. Mengubah. Iya, sama-sama berubah sebenarnya revolusi dan reformasi. Cara untuk mengubah bahasa gitu, Bu. Hanya saja letak perbedaan yang kontrasnya adalah cara merubahnya. Nah, kalau revolusi itu ada ukurannya revolusi itu. Pertama adalah jumlah korban, ya kan? Revolusi itu bahkan menghitung jumlah korban. Yang kedua adalah masanya cepat atau lambat. Biasanya revolusi semakin cepat, maka korbannya semakin banyak. Contohnya apa? La Grande Revolution. Revolusi Prancis. Bukan revolusi industri, revolusi Prancis. Ya, Prancis. Itu ada berapa ratus ribu orang meninggal di situ. Ya kan? Nah, itu takarannya di situ. Dan nanti kalau reformasi dan revolusi ini cenderung memiliki implikasi generasi. Jadi revolusi misalkan tahun 1901 revolusi. Nah, itu implikasinya generasi bisa bertahan 50 tahun, ya kan? Bahkan sampai 100 tahun, 1 abad. Tapi kalau reformasi tidak, karena reformasi itu sendiri adalah membentuk kembali. Tatanannya hanya di reshape, tidak dipotong lalu diganti oleh tatanan yang baru. Orang-orangnya ya tidak semuanya diganti. Kalau revolusi belum benar semuanya diganti. Misalkan zaman dulu autokrasi Prancis, Raja Louis ke-16, dipotong semua sampai keluarganya, istrinya, kemana dia ngeluarin duit. Istilahnya maaf ya, pelacur-pelacurnya dipotongin semua palanya, diganti semua sama autokrasi yang baru, kelas-kelas menengah yang naik untuk menggantikan posisi kekuasaan. Sedangkan reformasi tidak. Kalau reformasi enggak, hanya beberapa orang saja yang diganti untuk masuk pemerintahan, atau bahkan orangnya tetap sama, hanya saja tatanan kebijakan yang berubah begitu. Jadi kalau reformasi beda di situ. Di pertumpahan darah ya memungkinkan ada gitu, karena memang penekanan dari bawah ke atas pasti menimbulkan korban, entah itu korban material ataupun korban jiwa. Pasti kalau yang bersifatnya dari bawah ke atas itu pasti begitu. Nah, Bung, kemarin kan gue juga ada pertanyaan tuh. Apa tuh? Lanjutannya. Ya, yang kemarin itu yang kalau reformasi itu kan dikenal turunnya, kalau di Indonesia ya, turunnya Soeharto itu kan. Iya. Nah, kalau dari Soekarno ke Soeharto itu disebutnya apa, Bung? Kan kemarin gue sempat itu juga. Sebenarnya itu reformasi sebenarnya masuk. Reformasi. Karena ya dalam artian Soeharto itu tetap mempertahankan basis-basis politik yang digunakan oleh Soekarno untuk melanggengkan kekuasaannya. Dia tidak membunuh langsung semua. Misalkan angkatan darat, angkatan ini segala macam tidak Nasution tetap dipelihara. Gimana Bung Jack? Ngomong apa kau? Ngomong kan? Gimana Bung? Iya, bahwa transisi kekuasaan dari Soekarno dan Soeharto itu apakah masuk ke reformasi atau revolusi? Ya korban jiwa banyak, tapi tidak pada saat Super Semar terbit, tapi setelahnya, purifikasinya setelahnya. Gitu. Kemarin yang diskusi kita masalah Super Semar nggak direkam sih ya soalnya. Iya, itu dia. Itu dia masalahnya. Itu tidak bisa dikatakan revolusi, Bung. Nggak bisa. Karena Soeharto masih menggunakan alat-alat politik yang digunakan oleh Soekarno ketika dia menjabat, seperti partai politik. Dia masih orang-orang yang lama, masih diberdayakan. Hanya saja seperti menteri-menterinya ya pasti digulingkan yang pro terhadap kekuasaan dan pro terhadap investasi. Misalkan mafia berkelahi 12 yang disekolahkan oleh Sumitro, jadi orang semua gitu. Jadi orang semua ketika masuk ke Indonesia. Tapi itu masuknya bukan revolusi. Hanya saja reformasi yang darah juga. Oke. Apalagi pertanyaan lu, Fer? Ya kita sisi tanya jawab lah. Yang lain? Biar mengalir lagi. Boleh.
Ada yang mau bertanya mungkin? Ini kawan-kawan yang lain. Wah. Bung Barki. Udah nanya kan dari tadi. Mungkin yang lain deh. Siapa sini? Ayo, Ada gak? coba silakan. Wah. Cek. Atau Nadia. Minimalisasi deformasi. 7515. Ayo, gimana? Ada pertanyaan? Apa lagi, Bung? Bebas aja, mengalir aja gue. Ayo. Nggak ada nih Nanti. kayaknya. Belum ada. Ya, belum ada yang nanya. Apa mungkin Bung mau nyampein lagi beberapa poin yang ini terkait reformasi gitu. Sebenarnya Belum, gini. belum ada pertanyaan. Gini, gue pengen bikin diskusi yang yang berkaitan dengan itu tuh tadi, struktur pemerintahan Belanda dan segala macam itu, karena sederhana aja. Itu syarat banget sama struktur pemerintahan sekarang itu bisa dipelajari dari situ. Nah, kira-kira misalkan hegemoni kekuasaan itu penting, Bos. Gitu. Bagaimana kebudayaan itu digunakan sebagai strategi taktik untuk menguasai slave fleet atau misalkan ya macam-macam lah, orang-orang itu harus kita pelajari. Makanya ini ntar menjadi tugasnya Bung Jack lah untuk menyelenggarakan diskusi itu. Gue siap untuk diskusi itu. Nanti kita 1 Juni juga bakal bicara soal Pancasila dari perspektif yang kita nggak pernah tahu lah. Nanti ya kita bikin diskusinya. Oke. Apalagi kira-kira reformasi? Apa reformasi? Lu nggak ada ini kira-kira terkaan bahwa apakah nanti yang sekarang ini bakal terjadi ini bakal lebih parah dari 98 gitu, atau lebih parah dari 66, 74, 84 gitu. Kalau bisa dibilang sekarang kawan-kawan mungkin baca berita nggak, Jepang itu udah mulai resesi ekonomi. Iya, Jepang itu udah mulai resesi ekonomi. Tahu nggak resesi ekonomi? Apa tuh? Waduh, ini kita harus bahas dari awal nih kalau kita belum tahu resesi ekonomi, karena itu menjadi faktor daripada guncangan politik yang nanti bakal jadi revolusi kah atau reformasi. Tahun 98, 99 itu dimulainya dari resesi ekonomi. Tahu resesi ekonomi bahasa rakyatnya apa? Tahu nggak? Resesi ekonomi. Coba buka di ini. Resesi. Kelesuan secara ekonomi. Resesi sendiri tuh. Kemerosotan kalau bahasa Google-nya. Tapi kalau bahasa rakyat apa? Harga-harga pada naik. Bukan harga pada naik. Jatuh miskin. Bukan jatuh miskin. Udah selalu itu namanya Barki. Bukan. Cara cengir anjir, aneh banget orang. Iya. Nabung. Bahasa rakyatnya nabung. Oh. Nabung bahasa rakyatnya. Ketika masyarakat ini memiliki uang, ya kan, mendapatkan kredit daripada bank. Ketika masyarakat ini punya penghasilan, dan penghasilan itu kan dari dari perusahaan swasta, misalkan perusahaan swasta mendapatkan insentif subsidi dari pemerintah, tapi oleh masyarakat subsidi yang masuk ke perusahaan dan perusahaan membayar gaji masyarakatnya malah nabung, dia nggak spend. Apa yang terjadi? Perputaran ekonomi itu berhenti di masyarakat. Mungkin kalau Ferdi doang yang nabung nggak masalah, tapi bayangkan 100.000 orang kayak Ferdi nabung satu hari itu 100.000, jadi apa ekonomi? Itu. Iya, itu. Iya. Itu yang terjadi di tahun 99. Ketika rupiah sedang naik-naiknya,
apa segala macam itu ditandai dari tahun 1986 ke atas ketika orang itu mulai nabung. Hati-hati, jangan. Jadi kalau dalam bahasa ekonomi nabung itu adalah hal yang haram, nggak boleh nabung, enak aja lo harus spend. Makanya sekarang ada GoPay memudahkan lo pada untuk spend supaya perputaran ekonomi itu lancar. Nah, resesi ekonomi itu ditaksir bulan-bulan Juli atau Agustus, kurang lebih lah, bisa lebih lama, bisa lebih cepat. Kalau masyarakat tetap menggunakan pola hidup kayak sekarang, nabung, ngirit, beli takjil aja mikir-mikir 2 kali 3 kali. Gorengan di keteng. Wah, secara rumah tangga mungkin itu nggak seberapa, tapi secara nasional ketika 1.000 rumah tangga, 100.000 rumah tangga, 1 juta rumah tangga melakukan hal seperti yang lo lakukan, ekonomi bakal mengalami kemerosotan. Nah, itu yang terjadi di Jepang, kemerosotan ekonomi. Nggak tahu bagaimana, gue belum melihat lagi bagaimana dia menanggulanginya, tapi di Indonesia gue yakin ini. Nah, sekarang kita juga lagi gerilya nih Bung, karena PSBB sedang dilonggarkan. Nah, kenapa dilonggarkan? Kenapa nggak ditutup langsung? Di Amerika ditutup langsung. Negara-negara luar itu kan barat ditutup akses bandara segala macam. Indonesia nggak bisa. Karena memang gotong royong lah yang menjadi sendi kehidupan berbangsa kita, nggak bisa. Yeah. Dari satu daerah ke daerah lain itu memiliki keterikatan secara bukan hanya geografis, tapi keterikatan sosial, psikologi. Karena itu yang membentuk masyarakat dan membentuk sendi-sendi kehidupan berbangsa kita, nggak bisa. Jadi pemerintah itu salah satunya mengambil kebijakan itu. PSBB, tapi seolah tidak longgar dan pelin-pelan itu memberi ruang bagi masyarakat untuk kembali ke budayanya. Gitu. Tapi kalau di negara lain, negara-negara individualistik, makanya menyerbu pasar segala macam karena mereka memikir dirinya sendiri. Bagaimana kehidupan gue sendiri. Mereka tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka dapat makan dari tetangganya. Mereka dapat makan dari kolega dan saudara-saudaranya. Kayak gitu. Makanya agak berbeda. Di Indonesia ada corak perbedaan yang jelas gitu. Pasti. Makanya pas di Indonesia orang pada rush buying apa? Belanja itu apa? Panik buying, gue bingung. Lu pada orang mana gitu. Lu orang gak usah ini santai aja apa gitu kan. Bukan karena apa? Karena bangsa Indonesia itu pasti bangsa yang gotong royong. Gak mungkin lu tetangga lu lapar lu gak ngasih kan gitu. Kita memiliki rasa tenggang rasa itu. Kalau di Amerika lu lapar, lu mampus lu, anjing lu. Individualis. Iya, bahkan ada satu penelitian, ini bener nih. Ada satu selentingan begini. Bahwa di Indonesia itu ketika nggak ada lampu merah pun sebenarnya kita tetap bisa hidup. Coba di Amerika lampu merah nggak ada, hancur-hancuran pasti. Di Indonesia pasti ada ngalahnya dikit lah istilahnya. Gitu. Kurang lebih ya. Jadi itu dalam waktu dekat ini bakal ada gonjangan ya kan bersiap ambil peran. Nah, peran seperti apa ya? Kawan-kawan yang tahu karena kawan-kawan yang menjalankan sebagai mahasiswa. Tapi kalau ingin membantu, ya ayo bisa gue kenalkan untuk terhadap gerakan-gerakan gerilya rakyat lah, gerakan-gerakan kerakyatan bakal kita bimbing. Gitu. Bagaimana mengadvokasi rakyat, bagaimana mengambil simpati rakyat, masyarakat menjadi kantong-kantong masyarakat, itu nanti bisa gue ajarin caranya gimana. Iya. Gitu Ferdi. Gimana yang lain nih? Ada pertanyaan lagi Kak? Silakan. Bung Rehan mana Bung Rehan? Oh iya tadi. Sinyalnya jelek katanya Bung. Oh gitu. Aduh. Ya apa-apa. Sorry baru join lagi habis beli gorengan. Habis ngeteng gorengan. Yo. Jadi minggu depan kita buat ya diskusi itu ya, yang Belanda itu. Terus nanti kita juga buat diskusi 1 Juni. Dah, itu dulu. Itu modal kawan-kawan itu. Oke. Ya. Mungkin nanti malaman dikit kita ngobrol soal supernatural itu kali ya. Seru itu. Referensinya dari gue nih. Referensinya dari petilasan Alas Purwo. Salah, nama kitabnya bukan itu. Bukan ya? Coba lihat. Kita lihat. Jangan main nama orang aja kalau langsung aja.
jangan main-main sama Bagus, orang Jawa bagus. asli, Bung. Gue nggak main-main, gue ngobrol doang. Kenapa? Ini forumnya tutup dulu aja dah. Kepanjangan Iya. aja videonya ntar. Iya. Kayaknya gue Ya, dulu silakan. Bung ya. Coba jangan ditutup dulu, oke. lu simpulkan dulu. Iya, maksudnya gua mau menyimpulin dulu ini. Jadi dari diskusi yang udah kita bahas dari tadi tentang kaitannya tentang kebangkitan nasional dan sampai akhirnya hari ini dikenang sebagai reformasi. Jadi ternyata banyak nilai-nilai politik bahkan sejarah yang mungkin bahkan mungkin tadi ngebahas kayak psikologi atau mungkin ada pembahasan tentang berapa persen pada tahun segini tuh berapa persen sih pengetahuan masyarakat Indonesia tentang bahasanya sendiri gitu kan, sampai ada yang nangis. Nah mungkin itu kan sejarah-sejarah yang mungkin kalau misalkan tidak ada diskusi-diskusi seperti ini agak sulit mencari di buku gitu. Kita memang harus banyak bertanya kepada yang lebih berpengalaman dan juga yang pastinya apapun benturan sejarah yang pernah terjadi di Indonesia itu memiliki corak dan memiliki aksio yang mungkin ada, tapi juga mungkin mempunyai negatif yang bisa jadi bahan pelajaran untuk hari ini gitu. Inti dari semuanya seperti itu. Jadi Indonesia ini ternyata memang pasang surutnya itu tidak berhenti-berhenti, dari mulai Budi Utomo yang memang mungkin dianggap sebagai embrio, ternyata pada akhirnya dia hanya ingin punya pandangan dari kolonial Belanda, dia pengen masuk di situ segala macamnya, juga sampai ke tadi sempat membahas tentang bahasanya Sumpah Pemuda gitu kan, yang dirancanakan oleh Hatta dan kawan-kawan, yang punya pengaruh membangkitkan semangat nasional. Terus juga tadi akhirnya dibahas tentang reformasi, bahwa mahasiswa itu harus punya kepentingan yang memang berdasarkan pada kepentingan rakyat kayak gitu. Jadi mungkin cukup sekian dari semua kesimpulannya itu. Yang pasti jangan pernah berhenti belajar, dan apa yang dikatakan oleh Bung Karno juga mungkin benar, jangan sekali-sekali lupa Sejarah. dengan sejarah, karena ya tadi kan dari beberapa hal gitu, sejarah ternyata memang harus terus diulik, karena banyak yang mungkin ternyata kita nggak sadar, oh ternyata seperti ini gitu kan. Itu harus jadi bahan pertimbangan kawan-kawan sekalian. Mungkin buat yang udah ikut diskusinya yang di organisasi GM ini atau yang bukan, terima kasih banyak. Dan untuk pemateri juga buat Bung Fahri, makasih banyak juga Bu untuk meluangkan waktunya. Iya, nggak apa-apa. Ini mohon maaf, saya udah lama nggak baca, sekitar 2 bulan, 3 bulan. Karena memang harus gerilya di lapangan, jadi agak terbata-bata. Nanti gue baca lagi, kita buat diskusi lagi lah yang soal Belanda itu ya. Siap. Oke, mungkin cukup sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Mereka